Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama, yang pertama gue pengen perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan di sini nama gue Muhammad Ibnu Zain, tapi di sini gue bikin channel dengan nama The King of Programmer. Banyak banyak juga sih teman-teman yang nanya ya, Bang, kenapa kagak pakai nama lu, Bang? Channelnya, Bang. Sebenarnya gue sudah bikin ya channelnya waktu itu ya dengan nama gue sendiri. Cuman di sini gue pengen nge-revamp aja, pengen ganti channel aja karena di channel gue sebelumnya itu adalah channel kotor ya, dimana konten-konten hacking itu bertebaran. Bentaran ya, bentar, gue close dulu ya. Oke, dimana konten-konten hacking itu bertebaran dan juga penuh dengan copyright di video-videonya. Jadi itu takutnya gue kagak bisa dimonetasi gitu loh. Paham kagak? Kagak bisa dimonetasi. Sebenarnya lu itu punya tujuan untuk nge-share materi atau cari duit sih, Bang? Sebenarnya sih dua-duanya ya, gue pengen cari duit juga ya, pengen bagi-bagi materi juga iya. Ini karena sebagai lahan pergabutan gue aja, gue kenapa upload konten tentang programming. Di sini gue insya Allah kagak ada upload yang ada copyrightnya. Gue bakal fokus ke pemrograman aja, meskipun kontennya polos ya, no cut no edit. Di sini sebenarnya gue edit juga sedikit-sedikit ya. Siapa tahu ada suara yang pecah gitu, ada suara-suara yang bocor atau enggak video gue kurang bagus, itu gue edit juga ya. Oke, mungkin itu aja sekedar perkenalan gue untuk channel ini aja dulu ya. Kita langsung masuk ke dalam materinya. Materi apa sih yang mau lu bahas di sini, Bang? Di sini gue pengen bahas materi langkah awal kita untuk menjadi seorang programmer itu gimana, Bang? Apa aja yang harus kita ketahui terlebih dahulu untuk melangkah ke dalam dunia programming? Oke, langsung ke videonya. Oke, di sini gue sudah ada di dalam PowerPoint gue. Di sini gue pengen menjelaskan langkah awal kita untuk menjadi seorang programmer itu gimana sih. Oke, langsung aja. Yang harus dipelajari untuk menjadi seorang programmer. Ini judulnya ya. Ini judulnya yang harus kita pelajari untuk menjadi seorang programmer. Oke, di sini ada nama channel gua ya, The King of Programmer Indonesia. Kalau Indonesianya itu tambahan, sebenarnya The King of Programmer doang. Oke, next. Apa yang dimaksud pemrograman dan bahasa pemrograman? Disinilah ya, jarang ada yang mencari apa itu bahasa pemrograman dan apa itu pemrograman. Jadi kita lihat dulu apa penjelasannya. Pemrograman adalah proses dalam penulisan, pengujian, perbaikan, dan pemeliharaan kode program untuk membangun suatu program komputer. Dan semua proses tersebut adalah langkah untuk mengetahui koneksi atau kepekaan komputer terhadap kode yang dituliskan oleh programmer. Nah, di sini gue pengen menjelaskan satu persatu dari proses pemrograman ini ya. Ini kita lihat ya, pemrograman adalah proses dalam penulisan. Nih, apa itu, kenapa itu prosesnya penulisan? Nah, gue kasih contoh dulu pertama. Kita yang hidup di bumi ini sebagai makhluk bumi ini memiliki beberapa negara, yang dimana negara-negara itu memiliki bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, kita menyampaikan bahasa itu meskipun misalkan nih, gue orang Indonesia pengen ngomong dengan orang Inggris, setidaknya gue mengetahui sedikit bahasa Inggris ya, supaya si orang Inggris ini tahu apa yang gue ucapkan dengan cara kita berbicara. Nih, kalau komputer itu agak beda sedikit ya. Kalau di komputer itu kita berbicara dengan komputer bukan dengan cara berbicara, akan tetapi dengan cara penulisan ya. Kalau kita ngomong sama orang Inggris, kita harus berinteraksinya dengan ucapan. Tapi ketika kita berinteraksi dengan komputer, kita berbicara itu menggunakan tulisan ya. Tulisan berupa kode-kode program. Nah, dan kemudian setelah kita tulis program itu, setelah kita tulis bahasa pemrograman komputer itu,
Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pengujian. Nah, di sini gua pengen kasih contoh sekali lagi. Ketika kita menggunakan bahasa Inggris, kita ngomong sama orang Inggris pakai bahasa Inggris, itu orang Inggrisnya mencerna melalui otak. Oh, dia sedang bertanya ini nih, kata orang Inggrisnya di dalam hati gitu. Kalau di komputer, kita itu harus melakukan compile. Kalau kalian yang pernah mempelajari beberapa bahasa pemrograman yang menggunakan compiler ya, untuk mengetahui di mana letak kesalahan programnya. Apakah ada kesalahan program atau tidak ketika dia menuliskan kode-kode program itu gitu. Kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris, apakah ada yang salah dengan ucapan kita kepada orang Inggris itu? Orang Inggris itu mencernanya dengan otaknya, dengan akalnya dia. Oke, jadi seperti itu ya. Dia mencerna menggunakan otak dia. Sedangkan komputer, ketika kita habis menulis kode-kode program itu, bahasa pemrograman itu, dia akan mencerna apa yang kita buat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis di komputer itu, di text editor kita. Dia akan mengcompile apakah benar nih kode program yang dia tulis. Jika misalkan ada kesalahan dengan kode program yang dia tulis, misalkan dia kurang titik koma nih, misalkan ya, dia kurang titik koma dan kurang, misalkan kurang tanda kurungnya lah ya, maka akan melalui proses selanjutnya, yaitu proses perbaikan ya, proses perbaikan. Jika ada yang salah, misalkan kurang titik koma, silahkan tambahkan titik komanya untuk melakukan perbaikan. Kemudian kita lakukan pengujian sekali lagi untuk menentukan apakah benar kode program setelah kita tambahkan titik koma ini akan menjadi benar. Jika benar, maka kita harus pelihara kode program untuk membangun suatu program komputer. Kita pelihara kode itu, kita simpan, jangan sampai kehapus ya. Karena kita sudah bikin kode itu capek-capek, kita sudah tulis, kita sudah uji, kita sudah perbaiki apa yang salah di dalam program yang kita tulis. Kemudian kita simpan, kita pelihara kode itu supaya supaya aplikasi kita, misalkan kita mau bikin aplikasi ini, supaya aplikasi komputer kita itu bisa terbangun gitu ya. Supaya aplikasi komputer kita itu bisa terbangun, bisa terjaga. Banyak sih cara-cara orang-orang ya. Ada yang disimpan di Google Drive ya, siapa tahu komputernya nanti rusak, bakal install Windows ulang, jadi semua file-filenya harus dihapus. Jadi udah diamankan dia di dalam Google Drive-nya dia gitu. Gitu cara pemeliharaan kode program. Itu sih contoh kecilnya ya. Dan semua proses tersebut adalah langkah untuk mengetahui koneksi atau kepekaan komputer. Nah, itu yang gue bilang tadi, untuk mengetahui koneksi atau kepekaan komputer dengan cara melakukan pengujian. Kalau orang-orang yang sudah senior atau yang sudah pernah mengalami yang namanya mempelajari bahasa pemrograman, itu untuk mengetahui koneksi atau kepekaan komputer dengan cara melakukan running terhadap programnya. Jika ada kesalahan pada programnya, maka nanti compilernya akan bilang, nih di bagian sini error nih ya. Oke, jadi seperti itulah ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa manfaat mempelajari bahasa pemrograman? Nih, manfaat mempelajari bahasa pemrograman, langsung kita ke penjelasannya. Batukan aja. Apa manfaat mempelajari bahasa pemrograman? Jawabannya, untuk membuat sebuah proyek digital seperti software dan hardware. Nih, itu jawabannya yang sangat singkat sekali. Itu gua sendiri yang buat loh. Gua sendiri yang bikin. Jadi kebanyakan ya programmer mempelajari bahasa pemrograman, dia itu mendapatkan hasil dari programnya seperti hasil software yang sudah dia buat gitu. Dia merasa puas, setelah berhari-hari nih gue bikin website misalkan, gue bikin aplikasi nih, setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan gue bikin nih, lama banget, akhirnya hasilnya seperti ini, meskipun ada bug sedikit, setidaknya gue merasa puas gitu. Sebenarnya manfaatnya itu kepuasan sih ya, kepuasan
Setelah hasilnya capek kita semingguan ngoding, sebulanan ngoding, kita itu ngerasa wah puas banget nih hati gue ya. Setelah gue ngoding lama-lama gue ngerasa puas. Nah, apalagi kalau program yang kita buat itu dibeli, misalkan aplikasi yang kita buat itu dibeli sama orang, wah senangnya bukan main tuh. Tapi nih gue kasih bocoran ya buat kalian kalian semua ya. Kalau kalian punya karya besar, hasil ngoding misalkan program yang sangat besar gitu, yang jarang orang lain itu memiliki ya programnya, jangan sekali-kali kalian jual jika kalian bisa membangun hal yang lebih besar dari apa yang kalian buat gitu. Misalkan nih gue bikin kayak Facebook misalkan ya, aplikasi kayak Facebook misalkan, gue itu kagak bakal jualin source code gue ke orang lain. Karena apa? Siapa tahu gue bisa membuat sebuah hal yang besar yang bisa merubah dunia. Anjay, bisa merubah dunia. Siapa tahu gue bisa membuat sesuatu yang bisa merubah dunia dengan hasil program yang gue buat. Siapa tahu ya kan, siapa tahu ya, pokoknya seperti itulah manfaat mempelajari bahasa pemrograman. Kita dapat kepuasan dari hasil yang kita buat. Itu adalah contohnya ya. Contoh kepuasan yang kita dapat setelah kita membuat software dan hardware dari pemrograman yang kita buat ya. Pokoknya seperti itulah penjelasannya. Belibet. Lanjut. Oke. Apa saja bahasa pemrograman? Di sini gua bikinnya nih langsung aja ya, sebutin aja apa aja bahasa pemrograman. Biasanya tuh programmer pemula tuh pasti banyak yang nanya gitu sebelum dia jadi programmer ya. Apa aja sih bahasa pemrograman ya yang harus gua pelajarin gitu. Apa aja bahasa pemrograman? Dia cuma mau tahu aja apa aja bahasa pemrograman gitu. Nih, gua sebutin ya. Bahasa pemrograman itu ada Python, Java, JavaScript, C# alias C pagar ya, kalau disebutin orang Indonesia C pagar, udah gitu aja ya. Kemudian bahasa pemrograman PHP, C, R, Objective C, Swift. Kemudian lanjut ya, ada 15 kurang lebih ya. MATLAB, TypeScript, VBA, Ruby, Scala, dan Script. Itu semua adalah bahasa pemrograman. Nah, kalian yang pengen belajar pemrograman, kalian harus ketahui terlebih dahulu. Setidaknya kalian pelajarin sedikit lah. Misalkan kalian belum tahu nih, kalian bakal punya tujuan mau bikin apa, mau pelajarin bahasa pemrograman apa, kalian cari tuh. Oh, Python ternyata begini bentuk programnya ya. Java ternyata begini. Oh, ternyata bisa hitung-hitungan juga loh pemrograman ini ya, seperti itulah ya pokoknya. Lanjut aja. Nah, ini dia. Banyak yang nanya ya, perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk belajar pemrograman. Nih, di sini gua sudah bikin 3 ya perangkatnya ya. Ada komputer, laptop, dan smartphone. Nih banyak yang nanya, bang, apa pemrograman itu cuman bisa pakai komputer aja bang sama laptop? Kagak bisa ya pakai smartphone. Smartphone sebenarnya bisa sih. Banyak teman-teman gue yang ngoding yang bikin website itu pakai smartphone doang, pakai Android dia itu bikin website ya teman gue. Nah, pokoknya banyak lah teman gue yang hebat-hebat ya, yang bikin website, bikin desainnya website, bikin apalagi aplikasi tuh ada yang bisa tuh. Aplikasi desktop dia bikin cuman pakai HP doang. Ada yang begitu teman gua. Sebenarnya bisa juga smartphone karena itu HP pintar ya. Sedangkan gua cari di Google aja, itu ada yang bisa nginstal Windows di Android. Padahal gua kagak bisa nih. Intinya satu, kalau HP lu kuat, lu bisa puas-puasin cari cara. Gimana sih caranya gua bikin software desktop pakai HP doang? Gimana sih gua bisa bikin bikin website pakai HP doang? Gimana sih caranya gue bisa bikin aplikasi mobile, aplikasi Android, aplikasi iOS dengan HP gue doang? Banyak yang nanya seperti itu. Tapi intinya, yang inti daripada intinya ya, kalau kalian mau pakai HP harus dipikir-pikir dulu. Karena apa?
HP-nya harus standar yang tinggi. Biasanya HP-HP gaming tuh ya. Sedangkan gua yang pakai laptop ini aja, gua pengen install Android Studio itu kurang lebih 500 MB lah ya. 500 MB-an ke atas atau 500 MB-an ke bawah. Itu kagak tahu gua ukurannya Android Studio. Gua dulu pernah pengen install itu karena gua pengen buat sebuah aplikasi mobile, aplikasi desktop ya. Desktop. Bukan. Aplikasi Android ya maksudnya. Gua pengen bikin aplikasi Android waktu itu, tapi laptop gue kagak kuat. Itu pakai laptop loh padahal ya. Pakai laptop kagak kuat. Apalagi gue pengen bercita-cita bikin aplikasi Android pakai HP sendiri. Wah, the best banget sih kalau ada yang bisa ya. Oke, next. Bahasa pemrograman apa yang cocok untuk pemula? Nih banyak yang nanya, "Bang, gue nih pengen belajar bahasa pemrograman, cuman gue kagak tahu apa aja bahasa pemrograman yang harus gue pelajarin nih sebagai programmer pemula." Itu sebenarnya tergantung kalian masing-masing ya. Sebenarnya itu tergantung diri kalian masing-masing. Lu mau pilih apa, lu punya tujuan apa. Misalkan lu pengen bikin website, lu harus kuasain bahasa website. Lu harus pelajarin bahasa pemrograman yang ada pada website. Gua harus kuasai HTML, gua harus kuasai CSS, gua harus kuasai JavaScript, gua harus kuasai PHP, gua harus kuasain SQL. Ya, itu tergantung diri kita sendiri. Kita punya tujuan apa. Misalkan gue pengen pelajari cara bikin website, setidaknya lu itu bisa menguasai pemrograman yang gue sebut tadi gitu. Misalkan gue pengen mau bikin aplikasi Android misalkan, gue harus kuasai apa aja sih bahasa pemrograman yang ada di pokoknya di Android lah pokoknya. Apa aja bahasa pemrograman untuk bikin aplikasi Android, apa aja gitu. Jadi kita pikirin lagi, sanggup kagak gue bikin. Kemudian apa lagi? Kemudian bahasa pemrograman apa aja yang harus gue pelajari supaya gue bisa bikin aplikasi Android. Ya pokoknya seperti itulah ya. Kemudian kalau misalkan gue pengen bikin aplikasi iOS, yaitu kalau lo punya tujuan itu, lo cari cara apa aja bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi iOS. Jadi itu tergantung diri kita. Nah, ini penjelasannya. Mau pilih bahasa pemrograman apa saja, itu tergantung tujuan orang masing-masing. Tergantung tujuan orang masing-masing. Intinya kita punya tujuan. Gue mau bikin web, gue harus kuasai bahasa web. Mau bikin aplikasi, gue harus kuasai bahasa pemrograman untuk bisa bikin aplikasi. Bagaimana caranya? Kita harus pelajari terlebih dahulu bahasa pemrogramannya. Oke, next. Thank you everybody. Oke, mungkin sampai di sini aja video kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalkan ada yang nanya, "Bang, kita di sini punya tujuan bikin apa, Bang?" Kita punya tujuan mau bikin apa? Ya, itulah pertanyaan-pertanyaan klasik kalian ya. Kita pengen bikin sesuatu yang bisa merubah dunia. Pokoknya nanti di video selanjutnya gue bakal kasih tahu kita di sini mau bikin apa. Buat teman-teman semua yang nggak mau ketinggalan kabar, nggak mau ketinggalan konten, nggak mau ketinggalan materi, bisa langsung join aja di grup Telegram kita, yaitu The King of Programmer, yang nanti link grup Telegram ini akan saya share juga di deskripsi video ini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.